Sore, saya dengan Elmer Mitra Japara, saya dari kelompok 8, Algopro. Saya akan menjelaskan untuk nomor 1 dan 2 tentang pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan binary. Begitu juga dengan sebaliknya. Pertama saya akan hapus dulu dua line codes ini. Lalu ke saya akan lanjut ke pembuatan saya akan lanjut ke deklarasi dua variabel, yaitu variabel binary dan variabel desimal. Dan jangan lupa tipe datanya. Saya mengambil tipe data long karena dapat menampung size yang lebih besar daripada tipe data integer. Ini hanya just in case saja ya. Selanjutnya saya akan scanf, akan ambil input dari user. Lalu jangan lupa untuk personal d untuk mengindikasikan bahwa tipe data ini yang akan input ini adalah tipe data long. Jangan lupa dan desimal karena kita mengerjakan soal pertamanya adalah untuk mengkonversi desimal ke binary. Kita akan lanjut ke prosesnya. Di sini saya akan menulis binary sama dengan to bin desimal. Apa artinya ini? Artinya ini adalah saya akan menggunakan fungsi ini, fungsi to bin ini yang mengindikasikan bahwa saya ingin menggunakan fungsi ini untuk mengkonversi dari bilangan desimal ke binary. Ini biar lebih gampang aja, biar nggak pusing. Soalnya kalau misalnya digabung semua di sini ini akan menjadi algoritma. Kalau misalnya semua digabungkan ke main ini, maka algoritmanya bakal menjadi pusing dan kompleks. Jadi tubin ini adalah fungsi yang mengambil data dari variabel desimal ini. Jadi misalnya kita input 5 sini, fungsi ini akan memproses inputan ini. Berarti 5 ini akan diproses di input di dalam fungsi tubin ini. Karena tipe datanya long, maka kita akan menulis long untuk mengindikasikan bahwa tipe data yang proses adalah long. Yang ingin tampilkan adalah long juga. Lalu sini long desimal. Ini kita harus memberitahukan mesinnya seperti ini. Sini saya akan introduce dua variabel baru dan satu variabel lama, yaitu variabel binary. Sini saya akan inisialisasi variabel binary menjadi 0 karena masih 0, tidak ada variabel apa-apa, maka saya akan menginisialisasikan menjadi 0. Lalu variabel kedua adalah reminder dan yang ketiga adalah temporalnya. Temporal sama 1 karena jika temporalnya 0 maka hasilnya bakal 0 terus mau gimana pun juga. Lalu sini saya akan looping desimalnya 0 tidak sama dengan 0 sama desimal tidak sama dengan 0, maka akan di looping terus. Reminder sama dengan desimal. Ini saya inisialisasikan remindernya di modulo 2. Lalu binary dengan binary tambah reminder kalikan temporal. Lalu temporalnya sini kita proses lagi temporalnya dikalikan 10. Lalu desimal per 2. Lalu jangan lupa untuk menampilkan data yang hasil proses ini, kita harus menggunakan return. Jadi akan return datanya. Return kemana? Ya ke bin0, karena kita kan ingin prosesnya, karena kita ingin proses konversi dari desimal ke binary. Kita lanjut saja di sini, kita printf binary value
persen LD, jangan lupa. Lalu kita tahu dia, kita ambil binary. Oke, kita coba 15 111. Oke, kita coba 45 101. Kenapa ini makin nambah jumlahnya? Karena setiap digit ini mengindikasikan bahwa ini 2 pangkat. Kalau di pertama ini indeks 0. Dari kita mulai dari kanan, indeks 0 ini berarti 2 pangkat 0, berarti 1. Berarti maksimal jumlahnya itu 1. Kalau misalnya kita input 1, maka dia akan masuk, maka dia akan return keluar menjadi 1. Terus kalau misalnya ini 2 pangkat 1 berarti 2 pangkat 2, ya seterusnya lah, sampai seterusnya. Nah, kenapa 45 ini jumlahnya lebih besar daripada seperti kayak 1 atau 2 atau ya 2 10. Karena yang mesin ini hanya menampilkan bilangan, hanya menampilkan angka yang diawali dengan 1 dari sisi kiri. Jadi sebenarnya sini masih ada 0, 0, 0, 0, 0, tergantung dengan arsitektur softwarenya berapa. Kalau misalnya 32 bit berarti dia hanya 32 digit saja. Kalau misalnya 64 digit, 64 bit berarti dia di sini ada 64 bit maksimalnya. Kita lanjut ke konversi baliknya, berarti dari binary ke desimal. Binary, berarti sini saya akan inisiasikan sini. Saya akan membuat function baru, yaitu to decimal. Ya, tulisnya bin. Kita akan mengambil bin dari sini, bukan bin dari sini. Tapi melainkan bin dari sini. Dari yang sini nih. Yang sudah diambil. Yang sudah diproses. Oke, kita akan buat function baru sama seperti yang tadi. Bin desimal sama dengan 0, jangan temporal, jangan lupa, sama dengan 0, reminder, kita looping while binary, kita sama dengan 0, reminder sama dengan binary di modulo 10, lalu binary sama dengan binary dibagi 10. Ini hanya dipersingkat saja. Terus tulis seperti ini juga bisa. Oke, biar lebih gampang, kita lebih cepat seperti ini saja. Desimal sama dengan desimal tambah reminder dikalikan power 2i increment i, lalu kita return desimal. Jangan lupa ini untuk mereturn datanya, sama seperti ini, peraturannya sama seperti function ini. Printf, kita bilang decimal value persen LD, lanjut ke desimal. Coba 65, kita biar lebih rapi, kita kasih backslash n double 65. Oke, kita lihat. Kita coba sekarang untuk input pertamanya adalah binary duluan. Nah, ini kita blok dulu. Coba sama kan? Jadi sekian jadi sekian itu saja dari saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon minta maaf.
Bahasa C untuk mengkonvert desimal ke oktal. Yang pertama kita akan menggunakan library include standard input output dengan formatnya integer main lalu dengan return 0. Pertama kita akan mendeclare integer desimal, lalu kita akan mendeclare integer oktal dengan array, lalu A sama dengan 1 sama B. A di sini untuk urutan array dari oktal di sini nanti, lalu B-nya di sini nanti untuk print. Pertama kita akan printf enter decimal number, nanti di input sama itu. Lalu di sini contohnya 500, scanf ini untuk membaca hasil input di atas. Lalu di sini while desimal tidak sama dengan 0. Di sini looping dijalankan selama kondisi loopnya true. Oktal sama dengan desimal di modulo 8. Misalnya tadi 500 inputnya, di modulo 8 hasilnya 4. Lalu 500 akan dibagi 8 di sini, desimal dibagi 8. Lalu setelah itu karena di sini ada plus akan looping ulang lagi selama kondisi while true. Jadi di sini looping lagi, hasilnya 6, looping lagi hasilnya 7, seperti itu. Lalu di bagian for. Di sini setelah loop, A itu akan menjadi 4 jumlahnya karena ada plus. Sehingga B di sini harus amin 1, lalu B sama dengan lebih besar dari 0, lalu B min min. B min min ini karena kita akan ngeprint angkanya dari belakang. Jadi misalnya tadi 500, dia akan ngeprintnya 7, 6, 4. Seperti itu. Lalu sini print %d, oktalnya array B. Lalu return 0 seperti biasa. Oke, kita coba filenya. Pertama kita input 500, lalu hasilnya akan 764 sesuai di sini. 764. Oke. Terima kasih. Halo, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan oktal ke desimal. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, bilangan oktal itu memiliki basis 8 karena dimulai dari angka 0 sampai 7 di mana totalnya ada 8 digit. Lalu untuk bilangan desimal itu memiliki basis 10 karena dimulai dari angka 0 sampai 9 di mana totalnya 10 digit. Pada bilangan oktal, setiap bilangannya dikali kelipatan 8 lalu dijumlahkan agar bisa kita ubah menjadi bilangan desimal. Misalnya contohnya yang ada di sini. Dari contoh ini nanti kita akan melihat di bahasa pemrograman yang sudah dibuat apakah coding tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan hashtag include stdio.h. Lalu kita buat integer main-nya, yaitu ada data oktal dan desimal. Data type yang akan dipakai adalah integer. Lalu di sini itu untuk judulnya. Di sini adalah sebagai petunjuk di mana nanti kita akan memasukkan angka yang mau kita ubah menjadi desimal dari oktal. Lalu angka tersebut akan di-scan memakai %O dan oktal, memori oktal. Lalu kita print hasilnya desimal memakai %D. Coba kita jalankan. Yang berarti pemrograman tersebut terbukti benar. Terima kasih. Ya. Nama saya Vivaldo Wirawan dari kelompok 8. Saya di sini untuk menjelaskan program convert desimal ke heksadesimal. Oke, dari awal saya menggunakan standar input output yaitu stdio.h dan inmain. Kemudian untuk deklarasi integernya saya menggunakan long int, decimal number, remainder, quotient. Di sini integernya i sama dengan 1, j, dan temp.
Untuk charnya hexadecimal number dengan array-nya 100. Kemudian, saya menggunakan printf, enter any decimal number, supaya user tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam program tersebut. Kemudian kita scan di sini, apa yang dimasukkan oleh user, dengan decimal number sini. Kemudian decimal number-nya, kita masukkan ke quotient untuk sementara. Nah, kita lakukan looping di sini. While, itu selama, quotient tidak sama dengan 0, quotient-nya akan dimodulur dengan 16 dan masuknya ke temp. Nah, untuk itu hexadecimal, untuk itu kita perlu mengubah beberapa integer ke karakter karena kita akan mengubahnya ke hexadecimal. If temp lebih kecil dari 10 ditambah 48, else tempnya ditambah 55. Kemudian tempnya sama dengan hexadecimal number i++. Dan quotient-nya dibagi 16 lagi. Setelah loopingnya selesai, kita printf di sini equivalent hexadecimal value of decimal number %d,2. Nah, ini tuh untuk nunjukin hasilnya ya. Di sini %d-nya itu tuh yang tadi dimasukin sama orang tadi, usernya, sebelum kita ubah-ubah. Nah, jawabannya tuh baru di sini, for j sama dengan 1, min 1 titik koma, j lebih besar dari 0, titik koma, j min min. Nah, baru deh kita print %c, hexadecimal number j. Nah, by the way, untuk tadi yang j min min itu buat biar kita dari belakang ya bacanya. Sama ya ada plus-plusnya tadi. Nah, tapi untuk kalian yang pengen ngubah desimal ke hexadecimal, cara singkat, nggak usah panjang-panjang gini. Kalian bisa menggunakan program kayak begini. Tuh, ya perbedaannya paling kita masuknya tadi, masukin angka. Terus di sini masuknya sebagai %d. Tapi keluarnya %x yang melambangkan hexadecimal. Perkenalkan, nama saya Clara Abelalius, dan hari ini saya akan menjelaskan program untuk mengkonversi hexadecimal ke desimal. Di sini saya menggunakan 3 library, include stdio.h, include string.h, dan include math.h. Saya membuat 2 function. Pertama-tama saya akan menjelaskan integer main, di mana saya mendeklar variabel hexadecimal dengan bentuk karakter dan array 100. Kemudian ada printf enter hexadecimal dan gets hexadecimal yang meminta input dari user. Kemudian ada integer len yang menghitung panjang dari karakter hexadecimal tersebut, dan integer total sama dengan 0, lalu integer i. Kemudian, saya melakukan looping dengan kondisi i sama dengan 0, dan looping akan terjadi selama i lebih kecil daripada len, dan setiap looping, value i akan ditambah. Instruksi yang dijalankan di dalam looping ini adalah penghitungan value per digit, di mana saya memanggil function conversion dengan parameter hexadecimal dan indeks ke len dikurangkan dengan i dikurangkan dengan 1. Lalu dikalikan dengan 16 dipangkat dengan i. Setelah itu ada penghitungan total, di mana total ditambah value per digit. Kemudian ada printf decimal value dengan hasil dari total yang sebelumnya. Sekarang, function untuk conversion ini menerima parameter karakter hx, dan saya casting karakter ini menjadi integer, dan value integer hx ini akan ditampung oleh hexades. Lalu saya juga declare variable output bentuk integer, dan saya melakukan selection if hexades lebih besar sama dengan 48 dan lebih kecil daripada 57, outputnya adalah hexades dikurangkan dengan 48, dan dia akan meng-return output dari hasil ini. Kenapa 48 dan 57? Karena 48 adalah value ASCII untuk angka 0, dan 57 adalah value ASCII untuk angka 9. Kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan program ke sini. Dia akan mengecek apakah hexades lebih besar sama dengan 65 dan hexades lebih kecil sama dengan 90.
Kalau iya, dia akan menjalankan output sama dengan hexades dikurangkan dengan 55. Lalu dia akan mereturn hasil dari output tersebut. 65 adalah ASCII value untuk huruf A, dan 90 adalah ASCII value untuk huruf Z. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan mereturn 0.